Jadi artinya takrif itu makrifat, artinya makrifat itu hadap-hadapan, artinya hadap-hadapan itu bahwa segala sesuatu yang menjalankannya itu tidak di dalam adin, maka disebut sebagai bid'ah. Kalau mengacu kepada bid'ah ini, hadis ini, maka apapun yang kita lakukan saat ini semuanya bid'ah. Wong kita nggak tatap muka dengan Nabi Muhammad kok. Jadi kalau kita mau jujur sekalian, itu ya, daripada olo-oloan bid'ah sana bid'ah sini begitu ya. Jadi kemutlakan bahwa menjalankannya di atas perintah. Maka ayat itu dilanjutkan bahwa wala tamliku, maka apapun yang kamu lakukan jangan berada di dalam tamlikun. Tamlikun itu taknya adalah tak hadap-hadapan. Sekali lagi, taknya itu tak hanya sahabat yang langsung ketemu. Wal amru yang umaizililah, apapun yang dilakukan itu tidak di dalam perintah, tidak wal amr, apapun yang dilakukan itu berada di dalam perintah. Ya umma izin, itulah hari-hari perjalanan seseorang untuk Allah, kepada Allah, menuju kepada Allah. Jadi kalau sehingga sebenarnya apa itu? Maka kalau di kita bahwa sistem aguru-guru, bukan aguru-guru kita ada guru dalam pengertian guru mata pelajaran, guru agama, guru fikih, itu adalah penjaga syariat, penjaga ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, pengembang, nggak masalah. Maka istilah di Jawa itu terjemahkan menjadi guru jati, sejati ning guru. Kan itu memang karena berkaitan dengan inti kehidupan yang mengenai fitrah manusia, itu adalah adanya guru yang menunjukkan apa itu fitrah, bukan sekedar definisi dan deskripsi tentang fitrah, wujudnya seperti apa. Maka diperlukan guru jati supaya memayu hayuning bawono sugro bawono kubro, maka tersebutlah terwujudlah hangadil. Jadi usikum bitallah jalla wa sam'a wa ta'ata amarakum abdun, jika kamu tidak mengenal, jadi di dalam hadis tajam kamu untuk berada di dalam takwa kepada Allah, maka kamu harus mengenal ta'amaro, orang yang memerintah di antara kamu sendiri. Jika hidup yang kamu jalani tanpa mengenal yang memerintah, memaisah minkum, maka hidup di dalam kehidupan berduniamu ikhtilafa katsira, pasti akan banyak menemui masalah, bingung, judek, panik, berada di dalam ketidakpastian. Fa, maka ikuti sunnahku. Di dalam hadis itu Nabi memberi solusinya supaya tidak berada di dalam bid'ah. Ikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Bahwa pada saat yang disebut khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin itu hatta yaumil qiyamah nggak terputus, tatro, mutawatir, sambung kait mengikat sampai kiamat nggak putus, nggak mandek, nggak jeda, nggak koma, terus mana namanya itu tatro, mutawatir. Atau yang irfan, mursalat itu irfan, risalah itu irfan. Irfan itu
kait sambung mengikat sama sekali, tidak akan pernah terputus sama sekali. Maka fa'alaikum bisunati, ikuti jalan ketetapanku. Kunya itu karena Nabi Muhammad wa Muhammadun bukan sebagai fisik, tapi sebagai pembawa risalah, sebagai rasul. Dia ngaku sak gede-gede dosa, dia hanya sekedar wahyu yuha. Apa yang dia sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Wama yantakil anhu ila wahyu yuha. Tidak apapun apapun yang disampaikan, apapun itu berada karena wahyu, berkaitan dengan wahyu yang diwahyukan, bukan karena hawa nafsu. Ya. Itu kalau kita menerima di masa lalu bisa, tapi masalahnya saat menerima keberadaannya yang hak, wenang dan sah, hidungnya di antara kita sendiri, kita menjadi berat. Gengsi, mosok, aji betum, mosok toh kan gitu lah, itu wes mulai terlibat itu gengsi nih. Makanya hadisnya menyebutnya sampai pada kalimat walau abdun ngapsi, walaupun itu seorang budak habsi, jika itu yang dikehendaki Allah maka taat wasam'a, kan gitu, supaya dalam ridho, supaya dalam ampunan, supaya dalam maghfirah. Kalau ngomong tentang bid'ah sekalian, jadi khulafaur rasyidin, khalifah itu maknanya wakil, rasyid itu maknanya berada di dalam petunjuk, di dalam kebenaran, di dalam genggaman, ya, di dalam kait mengikat silsilah, tidak akan pernah terputus dan tanpa jeda. Hujahnya itu disebut rasyid karena ada zikir, ada ilmu yang menjadikan hadirnya keberadaan diri Tuhan yang punya nama Allah yang al-ghaib. Ghaib itu nggak tampak mata, tapi wajib wujudnya al, pasti dapat dikenali keberadaannya. Maka sunati itu, sunahnya Kanjeng Nabi itu membuat pelanjut, nggak terputus sama sekali, tersurat, tersirat gamblang di dalam surat Ali Imran 144 itu, gitu. Jika tidak demikian maka kamu berada di dalam bid'ah, kan begitu. Ini itu tuh. Jadi kalau kita mengacu kepada tulisan dan katanya, ya nggak bisa. Kita nggak pernah ketemu tatap muka, tahlil bid'ah atau enggak. Mestinya rasional kita berpikir begini, kalau memang para wali 9 mulai Al-Bustami memunculkan sistem tahlil dan sistem talqin, mohon maaf talqin kubur sudah, tahlil sudah akhir ya, sudah di zaman kewalian kesini ya, sudah kesini sudah. Kalau talqin itu Al-Bustami, karena nggak tahu itu berarti adanya sunahnya Nabi Muhammad melalui sunah pelanjut, gitulah. Sunati wa sunatil khulafaur rasyidin, berarti kan derajatnya podo itu. Podo itu bahasa Indonesia ini sama, the same, gitu ya. Sama itu pada. Bahasa Jawa ini podo, bahasa Indonesia ini pada, sama. Jika tidak demikian maka bid'ah, roda, tertolak. La biwusulin ilahi ila biwasitotin. Apapun perbuatan yang dilakukan jika tanpa wasitoh batal. Itu kan pedoman bagi kita yang terungkap dalam hadis-hadisnya dan Qur'annya yang menjadi jelas, gamblang, konkret. Itu nah, ada
Jadi perdebatan podo ngrabang-rabane itu perdebatan ya cah-cah sing seneng debat-debat kuwi. Makanya dalam perilaku kita nanti kemudian juga ini kan sekelas info ya, kita kan ke dalam sambil membenahi karena mental mindset nih. Ini kita hari Rabu itu, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih ke jemaah yang telah kerja bakti, yang gotong royong, yang roan ya, dari kegiatan aktivitas mulai nguro, kemudian ini kan juga mungkin kan mulai pembangunan untuk gedung pendidikan SMP, SMA. Kita tuh dari guru kita tuh membuat gedung, luar biasanya guru kita tuh saat itu memberi petunjuk begini. Ngopeni pendidikan itu bagian dari cita-cita di Gumla Ilmu Tauhid Nubuwah sependidikannya, diwujudkannya tauhid nyata di permukaan buminya Allah. Menggenapi perilaku menjadi apa, menjadi siapa, dimanapun, dilengkapi dengan tauhid. Sehingga semua kehidupan itu adalah tauhid gitu ya, semuanya beragama. Itu bagaimana? Kemudian membuat satu sistem melalui jalur kader generasi ke generasi itu supaya harapannya bisa langgeng, bahwa menciptakan satu, menstimulus generasi ke generasi itu supaya tidak putus dalam membangun sebuah generasi arif billah. Generasi yang lahir dengan sungguh-sungguh melaksanakan tatanan syariat, intinya syariat wala tatafaruqu, tidak berpecah belah. Kemudian yang fi batin, fi qulubikum, itu adalah butiran iman, keberadaan dia, zat al-ghaib Allah namanya. Maka beraktivitas apapun, berbuat baik kepada siapapun, itu menjadi sebuah perilaku syariat, seperti air yang mengalir menuju sumbernya, seperti sungai yang mengalir menuju laut, sebagai induk genangan air menjadi satu induk ilmu. Maka itulah mineral-mineral di dalam air laut yang akan memberikan kehidupan jagat raya atau alam ini. Itu pendidikan. Kalau kita hubungkan, maaf, ini hanya sebuah perspektif, bahwa kita melihat kondisi saat ini, betapa banyak lulusan telah ditelorkan, betapa banyak S1 telah diwisuda, S2 telah resmi, S3 telah diakui, bahkan profesor pamannya. Dan setiap tahun gelar itu selalu bertambah. Para pintar, cerdik cendekia secara akademik itu semakin hebat. Dokter setiap tahun bertambah banyak, ahli hukum setiap tahun, bahkan ada beberapa banyak kampus setengah tahun sekali itu adalah melakukan wisuda, upamanya begitu ya. Logikanya bahwa semakin banyaknya cerdik cendekia, maka suatu negara, suatu komunitas itu akan menjadi semakin makmur, semakin adil, semakin membahagiakan, semakin menenteramkan. Sehingga definisi maju tidak hanya secara alat dan sains, juga akan mensejahterakan, memakmurkan dan mengadilkan komunitas penduduk-penduduknya. Logikanya begitu. Apakah fakta ini yang menjadi sebuah acuan setiap tujuan pendidikan adalah untuk memakmurkan rakyatnya telah tercapai, sehingga apapun yang dilakukan oleh penduduk itu akan terdorong, tersupport
menjadi sebuah perilaku-perilaku yang mengajarkan, membentuk watak, tidak sekedar maju secara sains dan teknologi. Sebab sains dan teknologi itu hanya alat supaya terjadinya makmur dan adil. Pendidikan juga mestinya membentuk perilaku-perilaku yang jauh dari perilaku-perilaku saling membuli. Semakin cerdas seharusnya begitu, sebab orang yang cerdas sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, ciri orang cerdas itu orang yang mampu menilai, mengkoreksi aib dirinya sendiri, sehingga untuk memperbaiki dirinya dan berbuat lebih baik dari sebelumnya. Dan waspada terhadap perilaku-perilaku seperti kayu kering yang terbakar api, yang berupa riya, sum'ah, ujub, dan takabur. Itu kan pedoman para bijak berkaitan dengan sebuah sistem pendidikan. Pendidikan yang didasarkan atas sebuah perilaku kesadaran. Kesadaran sebagai hamba Allah, kesadaran sebagai manusia, kesadaran sebagai makhluk sosial, kesadaran sebagai makhluk bumi, kesadaran menjadi bagian kehidupan alam. Jadi saat kamu belajar biologi, itu kamu untuk memiliki kesadaran-kesadaran berkaitan dengan masalah alam. Sains dan teknologi, zoologi, botani akan mendorong kesadaran kamu untuk melakukan dan menjaga, melestarikan perbaikan. Saat sosial berarti kebaikan-kebaikan tentang kemaslahatan atau sosial. Kesadaran ini, tapi pada saat justru pendidikan akan memicu, mendorong persaingan, saling tuding, saling menyalahkan benarnya sendiri, pembenaran dirinya sendiri yang paling benar, maka sesungguhnya jika di Pomosda akan membentuk kader seperti ini, maka sesungguhnya Pomosda gagal total. Jika selepas dari Pomosda, maka alumni saling bersaing, saling tonjok, saling merasa diri paling hebat. Teman atau sealumninya itu tidak butuh didorong, suka memecah belah kebersamaan, kesatuan dan persatuan. Bahkan dalam kehidupan sosial dengan alumni-alumni sekolah yang lain, merasa diri paling hebat. Seandainya kamu berada di dalam kebenaran, tapi perilakunya merasa orang yang benar, berarti kita telah gagal. Saat kita melihat peluang untuk bisnis, akan tetapi kehidupan bisnis itu hanya untuk kita, orang lain harus dihancurkan supaya bisnis kita menjadi besar, maka kehidupan kita adalah menuju kehancuran, bukan menuju kesadaran. Saya ngomong Pomosda. Sehingga bagaimana kita meniru dari pendidikan-pendidikan yang ada supaya menjadi lebih baik. Kalau ternyata kita bisa meniru, ternyata mungkin di sana-sana rusak, ya jangan ikuti kerusakan itu. Kalau sana baik, ikuti kebaikan itu. Saat kamu keluar dari Pomosda, tidak ada kepedulian, tidak respect, tidak ada dengan keadaan sosial, nggak mau tahu. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kamu peroleh, sains yang kamu dapat, hanya untuk supaya kamu diagungkan, supaya kamu dipuja-puja, kamu nempelkan gambar di sana sini karena kamu menjadi orang yang alumni, yang saintis, maka gagal secara akademik, kan gitu. Akan tetapi jika kamu memiliki kepedulian, respon, respect, memberdayakan diri dan lingkungan, maju diri, keluarga dan lingkungan kamu,